مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وفهما آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kades, Tuan Rumah, para tetua, alim ulama, sebut pandai, yang kecil tak kami sebut nama, yang besar tak kami sebut gelar. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari yang berbahagia ini. Dengan hati yang gembira, kita mau melangkahkan kaki, mau mengayunkan tangan, datang ke rumah saudara kita ini untuk tujuan silaturahmi sekaligus mendengar pengajian. Dan ini mungkin pengajian terakhir sebelum Ramadan. Alhamdulillah, Allah masih beri kita kesehatan, masih beri kita kesempatan sehingga kita dapat hidup dan menghirup udara pada hari ke-26 dari bulan Sya'ban ini. Artinya ada 4 hari lagi waktu yang tersisa di bulan Sya'ban untuk kita menyambut Ramadan. Maka jangan pernah berhenti untuk berdoa yang diajarkan Nabi. Kalau masuk bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, apa doa mak? Allahumma barik lana fi ma razaqtana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah umur kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan pula umur kami sampai menjumpai bulan Ramadan. Semoga Allah mengabulkan doa-doa yang kita lantunkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mungkin kajian kita malam ini tentang tarhib Ramadan. Bulan Sya'ban ini dia merupakan bulan yang terletak di antara 2 bulan yang mulia. Pertama, dia terletak setelah bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan mulia, Pak. Apa dalilnya? Dalilnya Al-Quran. Allah mengatakan, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan yang Allah ciptakan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi berjumlah 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Diperincikanlah oleh Nabi, bulan haram itu ada 4. Yang pertama bulan Muharram, yang kedua bulan Rajab, yang ketiga bulan Zulqa'dah, yang keempat bulan Zulhijjah. Yang kedua, bulan Sya'ban ini terletak sebelum bulan Ramadan, yang sepakat para ulama berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi merupakan bulan yang lebih mulia di antara 12 bulan yang ada dalam 1 tahun. Maka bulan Sya'ban ini, pertama kita kaji dulu kenapa dia dinamakan bulan Sya'ban. Ada banyak pendapat ulama. Dari banyak pendapat ulama ini ada 2 pendapat terkuat. Wa qala Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani fi kitabih Fathul Bari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari, wa summiya Sya'banu litasya'ubihim fi talabil miyah. Dinamakan bulan ini bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban itu artinya memancar. Ada mengartikan Sya'ban itu artinya berpencar. Ada yang mengatakan Sya'ban itu artinya bercabang-cabang. Maka kata Imam Ibnu Hajar, kenapa bulan itu disebut bulan yang memancar? Litasya'u bihim fi talabil miyah. Karena orang Arab ketika bulan itu mereka berpencar untuk mencari air, talabil miyah. Kenapa mereka mencari air di bulan Sya'ban? Karena setelah Sya'ban mereka akan menjumpai 1 bulan. Siangnya lebih panjang daripada malamnya. Di situ ada pula ibadah puasa.
Maka supaya nyo ndak lalai di bulan Ramadan, dicelayu dengan sebanyak-banyaknya di bulan Syaban. Maka disebut bulan yang bermencar karena orang memencar untuk mencari air. Jadi kalau di Arab kan Pak, puasa kok 70 jam, 80 jam mungkin. Contoh kami di Tunis itu kalau datang bulan puasa jam 2 itu lah azan subuh. Kalau jam 2 itu bukan sahur Pak. Jadi kok di situ lah azan subuh. Maghrib kok jam 7.30. Apa jam Pak? Kira-kira 7 jam puasa. Kalau ke awak azan jam 5 subuh, maghrib jam 6.30. Sekitar 2 jam, 1 jam setengah. Maka kenapa orang Arab berpencar di bulan Syaban? Karena mereka mencari air, karena menyambut bulan Ramadan. Ada lagi pendapat yang mengatakan wasumya Sya'ban litasya'ubihim fil gharat ba'da syahri Rajabil Haram. Dinamakan bulan ini memencar karena orang Arab ketika datang bulan Sya'ban mereka berpencar. Untuk apa mereka berpencar? Pergi berperang. Kenapa? Karena di bulan Rajab mereka gencatan senjata. Jadi bulan Rajab itu sudah dihormati jauh sebelum Islam. Orang-orang Arab kalau datang bulan Rajab berhenti dia berperang. Ini orang Arab pun hobinya Pak di masa jahiliyah. Orang Arab itu hobi pertamanya Pak berdagang. Apa dalilnya? Dalilnya Al-Quran. Allah katakan ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasyita'i was-sayf. Orang-orang Quraisy dia hobi melakukan perjalanan rihlah. Rihlahnya itu untuk berdagang. Rihlatasyita. Perjalanan itu rihlahnya itu dia lakukan di musim dingin. Kemana orang Arab berdagang ketika datang musim dingin? Pergi mereka ke selatan Mekah, nama negerinya Yaman. Kenapa mereka musim dingin ke negeri Yaman? Karena Yaman sama-sama tandus, maka ketika musim dingin dia tak terlalu dingin. Wassaif, orang Arab itu suka berdagang ketika datang musim panas. Musim panas kemana orang Arab berdagang? Pergi mereka ke utara Mekah, nama negerinya Syam. Kalau Aceh ini di peta negara ada negara Syam Pak. Kenapa? Karena sudah pecah negara Syam ini menjadi 4 negara. Yang pertama Palestina, yang kedua Syria, ibu kotanya Damaskus, yang ketiga Lebanon, ibu kotanya Beirut, yang keempat Yordania, ibu kotanya Amman. Berjalan orang Arab ketika musim panas ke utara. Kenapa? Karena utara itu hijau. Ketika datang musim panas, cuacanya tak terlalu panas. Maka ketika hobi pertama orang Arab ketika jahiliyah berdagang, hobi keduanya berperang. Ada di dalam kisah-kisah Arab itu beberapa kabilah itu berperang karena masalahnya sepele, bisa berperang berpuluh tahun. Datang Rajab mereka stop berperang, gencatan senjata semuanya. Tapi ketika datang Sya'ban mereka berpencar ila gharat. Gharat itu artinya gua-gua yang besar. Untuk apa? Untuk menyusun taktik perang. Karena tadi bulan Rajab mereka menahan, di bulan Sya'ban mereka tak tahan ya Bapak-bapak. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Sya'ban ini meskipun dia tidak disebutkan secara eksplisit kemuliaannya, tetapi ada kemuliaan di bulan Rajab ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Ada sahabat Nabi namanya Usamah bin Zaid. Dia bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku tak pernah melihatmu puasa 1 bulan. Aku tak pernah melihatmu puasa 1 bulan. Yang mana puasamu itu sama dengan puasamu di bulan Sya'ban. Jadi kata Usama, kalau datang bulan Sya'ban ini jumlah puasamu ya Rasulullah tak sama dengan jumlah puasamu di bulan-bulan lain. Maka apa jawaban Nabi? Zalika syahrun yaqfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yunfa'a 'amali wa ana sha'im. Nabi jawab, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak sekali manusia lalai. Kenapa? Karena di Rajab mereka menahan-nahan dosa, di Ramadan mereka menahan-nahan dosa. Maka di bulan Sya'ban banyak yang berbuat dosa.
Dan dia terletak antara Rajab dan Ramadan. Dan dia, bulan Sya'ban itu merupakan bulan diangkat amalan manusia, dilaporkan kepada Allah dalam 1 tahun. Dan aku suka, kata Nabi, ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Ketika amalanku dibentangkan di hadapan Allah, aku berada dalam keadaan berpuasa. Bulan Sya'ban memiliki keutamaan. Rasulullah disebutkan oleh Aisyah, karena Rasulullah yasumu hatta la yuftiru, hatta nakunu la yuftiru, wa yuftiru hatta nakunu la yasum. Fama ra'aitu Rasulullah istakmala siyama syahrin illa Ramadan, wa ma ra'aituhu aksar siyaman minhu fi Sya'ban. Kata Aisyah, Nabi itu dulu semasa hidup suka kali berpuasa. Maka aku tak terkadang kalau Rasulullah puasa, kami kadang mengira ilola Nabi ko bagupo. Dan ketika ini tidak puasa, kadang kami menyebut ilola Nabi ko kan puasa, kau bagupo tahu dia jadi lagi kan. Jadi itu sifat Nabi salah satunya. Kalau nak puasa panjang berhari-hari. Ketika dia bagupo, sampai Aisyah mengira ilola Rasulullah akan puasa. Wa ma ra'aitu aksara siyaman illa Ramadan. Aku tak pernah melihat Nabi istakmala siyaman, menyempurnakan puasanya 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu aksar siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tak pernah melihat Nabi banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban yang kita masih berada di dalamnya, kita berada sekarang di 26 dari bulan Sya'ban. Ada lagi 4 hari yang tersisa untuk kita memaksimalkan apa yang menjadi wirid Nabi di bulan Sya'ban. Nabi ketika bulan Sya'ban, bagaimana disebutkan oleh Aisyah, banyak sekali dia berpuasa. Tetapi ada satu hadis mengatakan bahwa kata Nabi, ketika datang bulan Sya'ban, maka setengah keduanya jangan lagi kamu berpuasa. Kata ulama khawatir orang-orang menganggap puasa di bulan Sya'ban itu menjadi suatu kewajiban. Tapi kata ulama dalam fatwanya, orang yang sudah puasa 15 hari pertama di bulan Sya'ban, maka jangan puasa lagi di 15 hari kedua. Kalau dia belum puasa di 15 hari pertama, silakanlah untuk berpuasa di 15 hari kedua. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah, bulan Ramadan di depan mata, tinggal menghitung hari kita akan menyambutnya. 4 hari yang tersisa, apa yang harus kita lakukan untuk menyambut bulan yang agung ini? Maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ada beberapa hal yang harus kita maksimalkan pada 4 hari ini sebelum kita menyambut Ramadan. Apa itu? Yang pertama, di sisa Sya'ban ini bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak yang mana Ramadan lalu punya hutang puasa. Ibu-ibu bisa punya hutang puasa karena dia menstruasi, atau bisa dia sakit, atau bisa dia sedang dalam perjalanan. Bapak-bapak bisa saja tak puasa di Ramadan lalu, mungkin karena perjalanan. Berapa jarak perjalanannya Pak yang boleh buka puasa? 83 km. Uang dari 83 km cuma buku puluh deh. Itu besok mana-mana puasa, besok mereka makan di Panam, Oli di KFC. Apa namanya? Musafir ke mana? Musafir yang boleh berbuka itu jaraknya adalah 4 murad, kata Nabi. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Ya ahla Makkah, la tuqsiru salata illa min Makkah ila asfal. Wahai penduduk Mekah, jangan kamu kosong salat kecuali jarak perjalananmu dari Mekah ke Asfal. Jarak Mekah ke Asfal itu 4 burat. 1 burat itu adalah ukuran jarak di zaman Nabi. Di zaman Imam Syafi'i tidak pakai burat uang lain, namanya farsakh. Kata Imam Syafi'i, 1 burat itu sama dengan 4 farsakh. Maka 4 burat sama dengan 16 farsakh. Maka kata Imam Syafi'i, perjalanan yang ditempuh 16 farsakh, boleh dia jamak solat, boleh dia kosong solat, boleh pula dia berbuka puasa. Di zaman kita burat tak dipakai, farsakh juga tidak dipakai. Dikalkulasikanlah oleh para ulama, 1
1 farsah di zaman Imam Syafi'i sama dengan 5,5 km di zaman kita. Maka kalau 5,5 kepanjangan sungai dikali 16 farsah sama dengan 88 km. Salah satu umurnya 88 km adalah jarak yang membolehkan orang kosong sholat, membolehkan orang buka puasa. Maka kalau jalan-jalan macam-macam puasa, besok kapokan jangan buka puasa. Amak esok duk lagi mencari baju ramai-ramai lah letai, laloyo, mencari apa, mencari baju, mencari talapung untuk dipakai yayo. Dia laloyo mereka, aceh alasannya awak musafir mana boleh tak bukunya? Tidak boleh, karena jaraknya masih 60 km. Maka apa yang dirahmati Allah? Kalau ada hutang puasa kita, bapak-bapak mungkin sakit di Ramadan kemarin, 4 hari tersisa ini maksimalkan untuk menggantinya. Atau musafir Ramadan kemarin, 4 hari yang tersisa ini maksimalkan untuk menggantinya. Ini kalau terlewat Ramadan kau tidak boleh pula ganti, wajib juga digantinya. Tapi tidak perlu bayar fidyah. Kan ada salah pikiran kita, kalau lewat Ramadan wajib bayar fidyah, wajib ganti puasa. Kemudian bagaimana ibu-ibu atau perempuan yang hamil dan menyusui dia di Ramadan lalu? Apakah harus dia ganti puasanya? Kalau Syafi'i mazhab anak dapat wajib pak ganti, wajib pula dibayar fidyahnya. Ini Imam Syafi'i. Tapi kata Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, perempuan yang hamil dan menyusui tidak perlu dia bayar, tidak perlu dia ganti puasanya. Hanya dia saja membayar fidyah saja. Beliau pendapat Abdullah bin Umar, beliau kalau keadaan awak memang tidak mampu mengganti puasa 30 hari, apalagi kalau ada awak bertahun mana pas belum mengandung di bulan puasa, dia melahirkan di bulan puasa itu. Anak pertama lahir bulan puasa, anak kedua mengandungnya di bulan puasa, anak ketiga melahirkan pula di bulan puasa. Akhirnya 5 anak 5 kali puasa dan dibuatnya. Kalau 30 hari cik puasa kali 5 tertinggal, berarti 5 kali 3 150 hari, 6 bulan mengganti. Kali mungkin diganti ya sah. Mungkin ada sorok bayar fidyah. Jawab pakai Abdullah bin Umar. Tadi mereka itu naningan orang. Karena awak tak mampu. Maka sebelum datang Ramadan ini, hutang puasa kita yang belum dibayar, baik itu karena mengkodoh-kodohlah hari ini, atau fidyah yang belum kita bayar, bayarlah hari ini. Berapa fidyah itu Pak? 1 hari kita meninggalkan puasa, wajib kita membayar fidyahnya setengah beras atau memberi makan 1 fakir miskin 1 harinya. Kalau dikalkulasikan 1 mud beras itu sama dengan 1,8 kilogram beras. Bapak tiga tu. Tergantung boynya awak makan ya. Kalau 10.000 bagi awak makan awak 2 kilo, berarti 80.000 dia biti. Ya, kalau 20.000 sekilo awak makan 36.000 dia itu. Bapak nanti tinggal kalikan segitu, bulio di BPT, bulio BPT. Bulio besar uang bulio mereka 30 uang bulio jual. Bulio di makan bulio jual. Jadi cingong pakai miskin 30 uang boleh nasi bungkui deh. Satu diniatkan untuk bayar fidyah, sah fidyahnya. Oh bayar mencari apa? Mencari nasi bungkui, bayar mencari pakai miskin 30 uang, kasih orang uang aja lah. Kalau dia nasi bungkui 30 bungkui kasih orang uang, basinya bungkui kan tolong makan seharinya, bulio dipitikan, bulio dipitikan, bulio di bagi mata, boye, di bagi kesakaru boye, apa kawung awak nanti tinggal dikalikan, bulio besok kalau sama uang, bulio di 30 uang, cari cuma. Maka selesaikan hutang puasa. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan sebelum datang Ramadan ini adalah hitunglah harta kita yang kita simpan. Ada nanti bulan Sya'ban potong menyimpan PT 85 juta. 85 juta itu apa pula? Kalau anggap 1 gram emas 1 juta. Karena orang yang menyimpan uang yang uangnya itu senilai 85 gram emas, berjalan 1 tahun, maka dikeluarkanlah zakatnya 2,5%.
Maka kalau ada bapak ibu menyimpan biji di bulan Sya'ban senilai 85 gram omel, Sya'ban total, maka Sya'ban ini wajib dirayu untuk beli Ramadan. Kenapa? Karena banyak awak salah kaprah membayar zakat mal ketika datang bulan Ramadan, dipersamakan dengan zakat fitrah. Berbeda Pak. Mengeluarkan zakat mal sesuai kapan dia jatuh nisabnya, kapan dia haulnya. Kalau haulnya itu di bulan Sya'ban, berarti bulan Sya'ban keluarkan. Kalau dikeluarkan bulan Ramadan, zalim dia karena terlambat membayar zakat. Perhatikan harta kita. Yang ketiga dan yang terakhir, persiapan kita sebelum datang bulan Ramadan ini, 4 hari yang tersisa adalah waktu yang cukup bagi kita untuk mempelajari fikih Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ibadah. Ibadah seseorang tidak akan sah kalau ada rukun dan syarat yang tidak dia pahami. Jangan nanti kita puasa, kita qiyam Ramadan, ternyata amalan kita salah karena hukum fikihnya salah. Aku pernah tanya dulu Pak. Pertanyaannya ke lagu keluari puasa, lagu keluari mau puasa, buya ini. Lagu keluari mau puasa buya. Ada sosok yang ragu-ragu ambo. Aku ragu Pak. Jadi ambo ko tahu kita lambat jago ni. Setiap ambo sahur pasti wong azan. Yang ambo pahami ketika ketika wong azan dan awak masih makan, budak lalu makan. Batallah puasa apa selama 20 hari wajib nyokodor. Kenapa? Apapun yang ada di dalam mulut ketika datang azan subuh wajib dikeluarkan, karena rukun puasa itu 2. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua imsak atau menahan. Dari kapan kita menahan? Min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Terbitnya fajar ditandai dengan azan subuh, karena kalau fajar shadiq setelah terbit wajib pula kita salat subuh, wajib pula kita mulai nahan untuk puasa. Dan sama. Kemudian terkait dengan niat puasa. Mula niat puasa pun sekali baca untuk 30 hari. Kata Imam Syafi'i tidak sah niat yang dibaca sekali untuk 30 hari. Niat itu harus diperbarui setiap malam sebelum kita memulai puasa. Dan tidak sah niat puasa kau di pagi hari. Niat puasa harus di malam hari. Makanya awak kadang di masjid itu apa saja Pak? Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Dia kan ada itu. Ketika tarawih mereka pagi tarawih, rahimallahu liman nawali sawm, nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana lillahi. Itu bagus. Supaya apa? Supaya jamaah terkonang untuk berniat. Dia bisa jadi terlalu sahur. Maka rukun puasa itu 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan. Pelajarilah kembali fikih puasa kita. Memang puasa kau ulang-ulang tiap tahun Pak. Ada yang umurnya 60 tahun, berarti lah berapa tahun ni wajib puasa. Lo 45 tahun. Kenapa? Kata dalam fikih seseorang wajib puasa kalau umurnya sudah umur balik. Balik itu ada 2, bisa karena baliknya itu karena dia mimpi basah bagi laki-laki, atau sudah keluar haidnya bagi perempuan. Maka kalau ada laki-laki yang mimpi basah anak-anak awak, atau ada anak-anak awak dah haid, insya-Allah umurnya 9 tahun, berarti lah wajibnya puasa mulai itu. Oh ternyata umur 9 tahun tak dia haid, tak dia mimpi loh. Dah sampai umur 50 tahun tak dia haid, tak dia mimpi basah. Apakah masih dianggap anak kecil? Dalam fikih Syafi'i disebutkan umur anak yang belum mimpi basah, yang belum haid, kalau sampai 15 tahun maka dianggap sudah balik walaupun belum mimpi basah, meskipun belum haid. Maka 50 tahun wajib puasa. Kalau 60 tahun awak berarti 45 kali awak puasa Pak. 45 tahun awak wajib puasa. Berulang-ulang, tapi masih banyak yang salah dalam memahami fikih puasa ini. Maka kita pelajarilah kembali
Jembe ko dak masak nosak nak berbuka puasa dongo radio deh azan. Kosan azan radio ko otomatis ditinggal dek penyiarnya tertiba tak perlu tahu azan. Waktu tu dari 5 minit dek awak bersemangat langsung berbuka. Terjadi itu batang dekat di Malaysia. Seluruh daerah Putrajaya itu berbuka bang gara-gara mendongong radio lah azan. Apa yang harus dilakukan? Wajib mereka ganti puasanya. Makanya harus kita yakin ketika kita memulai puasa di waktu subuh, yakin kita fajar shadiq sudah muncul. Tengok langit begini kan ada jam 20 jadwal imsakiyah. Maka disuruh menahan 10 minit sebelum azan. Aku pun mau tu kehati-hatian. Jadi besok kau makan azan dua, maka 10 minit tu kan tidak makan rumah. Ada insya Allah. Kemudian untuk berbuka puasa pastikan dulu azan waktu maghrib masuk. Apa tanda waktu maghrib masuk? Dah azan maghrib. Apa bukti waktu maghrib masuk? Ketika ada shafaq merah di langit, tanda matahari sudah berbenam. Maka ke azan dulu jam 5, azan maghrib ni nomor dia berbuka karena shafaq merah belum ada. Shafaq merah dah muncul, tapi tak ada azan orang di masjid dia buka. Dia karena shafaq merah sudah muncul, maka landasan kita buka puasa itu bukan azannya, tetapi shafaq merahnya. Tapi makanya hati-hati ya. Maka pasanglah jadwal imsakiyah di rumah, set jam awak sama dengan jam di handphone. Janganlah terlambat berbuka 1 minit, asalkan itu adalah jadwal yang tepat. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, ada banyak sekali fikih Ramadan yang ini mungkin hanya pendahuluan bagi kita untuk kita pelajari kembali. Kan ada banyak Pak, ada pertanyaan uang bagai menyuntikkan apa ke badan kau? Mulia tak sah tak puasa awak. Aku dibagi di ulama, kalau yang disuntikkan ke badan itu adalah obat, sah puasa. Contohnya vaksin yang umuri batang boleh dilakukan ketika puasa. Tapi kalau yang dimasukkan ke dalam darah kita ini adalah obat penguat, seperti apa nomor impus, kan kuih pada dawa-dawa, maka batal puasanya. Ada lagi meneteskan obat pelinga ketika puasa, sah atau batal puasanya itu? Batal puasanya Pak. Meneteskan obat ke telinga menurut ulama Syafi'i batal puasanya. Mencicipi gulai, kau mana? Dia bertanya kau, boleh menginjam gulai ketika puasa? Boleh tak? Memasukkan sesuatu Boleh mencicipinya asalkan tidak sampai ke tenggorokan. Maka berkumu-kumu je gulai tak ada masalah, tapi bisa menjamin tak ada masuk ke kangkungan. Maka je besok. Ada puluh bertanya tentang subhanallah. Jadi kalau fikir Ramadan itu memang harus pelajari. Lupa di siang Ramadan makannya di siang Ramadan karena lupa. Tak konang ini kau nggak makan, lanjut dia minum. Asal tu tak puasa je tu. Dia tak makan pun dia guyanya. Pas sudah makan lu, tak konang bau sudah kau nggak puasa. Langsung minum, batal puasanya. Baru kalau awak tak tu tak makan awak siang puasa, maka muntahkan langsung. Kemudian apa yang dirahmati Allah, banyak sekali fikih Ramadan yang mungkin tak bisa kita ulik satu persatu karena waktu. Kemudian yang kita persiapkan yang terakhir, selain kita menyiapkan fikih Ramadan, kita harus mempersiapkan batin kita. Batin harus dipersiapkan. Makanya Rasulullah pernah dia naik ke mimbar, dia mengaminkan 3 hal. Ditanya oleh sahabat, kenapa engkau mengatakan amin 3 kali di atas mimbar ya Rasulullah? Tadi Jibril datang kepada saya ketika saya di atas mimbar. Ada 3 doa Jibril. Ya Allah, apa doanya salah satunya? Ya Allah, laknatlah orang-orang yang ketika datang Ramadan ternyata dia tidak diampuni dosanya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah,
belajar wak fikir Ramadan supaya puasa Ramadan awak tak batal. Wak bersihkan hati awak ketika datang bulan Ramadan supaya tidak batal pahala puasa. Jadi ada orang puasanya sah tapi pahala puasanya yang batal. Apa yang menyebabkan pahala puasa batal? Pertama, menghibah wang. Maka jen pona duit menghibah wang ketika puasa. Rasulullah menyebutkan atadruna mal muflis, tahu nak kamu siapa orang yang rugi? Ya oleh sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang rugi itu ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya barang. Apa jawaban Nabi? Innal muflisa min ummati may ya'ti yawmal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa shadaqatin. Orang yang rugi dari umatku adalah orang yang ketika datang hari kiamat nanti mereka bersusun di padang mahsyar ingin bertemu dengan Allah, bersusun dengan rasa bangga. Apa yang mereka banggakan Rasulullah? Di dunia dulu mereka sholat, di dunia dulu mereka puasa, di dunia dulu mereka zakat, mereka bersedekah. Tapi tak kala mereka bertemu dengan Allah, Allah berikan catatan ibadah, ternyata ibadahnya nol. Dia bertanya, ya Allah, dulu saya ibadah ini, saya ibadah ini, saya ibadah ini, mana pahalanya ya Allah? Apa jawabannya? Disambung oleh Nabi hadisnya, wa ya'ti qad qazafa haza wa syatama haza wa akala mala haza. Dia datang dengan amalan di dunia, tapi dia di dunia dia selalu melakukan yang haram. Maka perbuatan haramnya inilah yang membuat pahalanya habis. Dia suka akala mala haza, memakan harta manusia. Maka ketika awak ibadah bisa dipahala awak kalau awak memakan harta uang. Karena itu hak manusia. Mereka akan minta pertanggungjawaban kita di akhirat. Monang awak di pengadilan kini menyerobot tanah uang. Orang tentu awak monang di pengadilan Allah. Maka dalam hadis ini katakan, datanglah orang yang dulu dia pernah makan tanah. Jadi orang korban datang menuju Allah, ya Allah, di dunia dulu dia makan tanah saya ya Allah, dia serobot tanah saya ya Allah. Tak bisa saya melawan, menang dia di pengadilan, hari ini saya tuntut pengadilan. Tak perlu tanah lagi ke depan. Maka apa kata Nabi? Diambillah hasanatihi, diambil pahala uang dan tukang makan tanah berapa? Berpindahkan kepada orang yang dia zalimi. Datanglah orang lain ya Allah. Dulu di dunia itu dia lakukan ke kami ya Allah. Ambil pahalanya, pindah ke uang dan ini zalimi. Oh, di dunia bukan serobot tanah saja kerjanya, suka pula dia menggunjing orang, menceritakan keburukan orang di kampung. Datang orang, ya Allah, dulu di dunia dia suka menjelekkan saya ya Allah, saya tuntut keadilan. Diambil pahala puasa, pindah mulu ke uang. Datang pula yang lain, di dunia dia suka memfitnah kami ya Allah. Dia dulu pernah menyakiti saya ya Allah. Pahala Nabi, uang masih banyak dan menuntut. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Diambillah dosa uang yang ini zalimi, dipindahkan kepada dia yang tukang zalim. Maka ketika datang Ramadan, kita persiapkan diri kita, hati kita, bersih hati kita sehingga kita menjalani Ramadan tanpa ada rasa hasad, tanpa ada rasa benci. Kenapa? Karena hasad dan benci merupakan punca pintu masalah. Ketika kita puasa bisa kita mengunjung uangnya apa di hasad, bisa memfitnah uangnya apa di sakit hati. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah, 4 hari tersisa ini datanglah ke orang-orang yang kita pernah berputus silaturahmi, hubungkan kembali yang pernah putus. Takkan pernah hina orang yang meminta maaf, takkan pernah hina orang yang menjulurkan tangannya, Kak, maafkan saya Kak. Takkan pernah hina di hadapan Allah, Bang, dah lupa nawak atau usaha sampai kini nak lo mau hubungan awak. Kau di uang nak kuasa oleh bang, maafkan dan bang. Kau siapa dan sadalah, buat mulai baca hubungan awak yang baik, mulia di sisi Allah. Maka apa yang menghormati Allah, seperti dikatakan Ustaz Siswandi tadi, kita ketika habis ini nanti bersalam-salaman, mungkin boyi aja awak tapi ingatkanlah tangan untuk saling memaafkan supaya di Ramadan nanti hati kita bersih, puasa kita sah, pahala puasa kita juga sah. Maka apa yang menghormati Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya dari tadi memandang ini Samira Travel. Itu punya Ustaz Siswandi,
Maka Bapak Ibu yang baik umrah ketika puasa besok lakukan, karena Nabi mengatakan al-umratu fi Ramadan hajjatan. Orang yang berumrah ketika Ramadan pahalanya sama dengan berhaji. Hubungi beliau. Bapak Ibu dirahmati Allah, hanya itu dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan mengadakan tangan meminta kepada Allah. Ustaz, pertanyaan dulu, Ustaz. Tanya belum? Ayo lupa, silakan tanya. Boleh Ustaz. Lain. Terima kasih Ustaz. Yang ambo tanyakan di situ tentang puasa sunat Senin kami sebelum Ramadan Mas. Yang mana Ramadan kemasuk lebih kurangkan untuk Aila ya. Bisa batenya tuh sampai di lo puasa Senin kami bisa apa juga kan seperti contoh so kan Senin kan belum masuk Ramadan dulu ya. Masih bisa tuh enggak atau bakwai sebelum masuk Ramadan tuh pastinya beliau puasa. Jadi terima kasih Pak pertanyaannya. Hadis Nabi tentang Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban dirincikan pula dengan hadis yang lain. Nabi mengatakan di hadis lainnya, ketika datang setengah dari bulan Sya'ban maka berhentilah melakukan puasa. Itu hadisnya Pak. Ketika datang setengah Ramadan setengah Sya'ban yang kedua maka berhentilah berpuasa. Ulama mendapatkan hadis ini tidak serta-merta langsung mengatakan setengah kedua dari bulan Sya'ban haram puasa. Tidak. Kenapa? Karena hadis Aisyah mengatakan Nabi itu ketika Sya'ban banyak puasanya, hanya beberapa hari saja yang dia tidak puasa. Dirincikan oleh ulama, ditafsirkan oleh ulama. Orang yang sudah puasa dia tak biasa puasa sunat, tapi kalau datang Sya'ban dan dia tahu ada fadilah puasa Sya'ban, puasalah dia di 15 hari pertama. Maka 15 hari kedua tak perlu dia puasa lagi karena Nabi sudah melarangnya. Tapi ada nan awak kau suka puasa sunat. Senin Khamis tak apa nak berhenti dah. Apakah boleh dia puasa di setengah kedua Sya'ban? Kata ulama, boleh dia puasa di setengah kedua Sya'ban karena dia sudah terbiasa dengan puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Daud. Puasa Daud kan puasa saya, puasa Mukot. Atau siapa orang yang lagi boleh berpuasa di 15 hari kedua Sya'ban? Orang yang masih punya hutang puasa belum dia ganti, maka boleh dia mengganti di 15 hari kedua bulan Sya'ban. Sudah itu Pak. Jadi kalau tak biasa Senin Khamis, itu mungkin ni kalau nak tasuk, jadi puasa. Karena larangan Nabi jangan puasa di di setengah Sya'ban yang kedua. Tapi kalau biasa puasa Senin Khamis, tak apa, puasa lah sampai hari Senin besoknya awak puasa hari Khamis. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Ada Ibu. Kita joleh tentang puasa dulu. Kalau nak joleh, untuk tanya ke Pak Wali waktu besok. Ya Pak Wali waktu biar kalau dalam mula nak berceramah, nak berhalaman, nak ambil ilmu gara-gara sibuk mengurus rakyat. Ya Wali. Baik Ibu, kalau tak ada pertanyaan mungkin dia malu banyak uang, tak apa datang kamu bekok bertanya sambil makan tak ada masalah. Awak tutuplah acara kita malam ini dengan doa. Marilah kita sama-sama mengadakan tangan, berharap pertemuan kita ini bukan pertemuan terakhir. Kita berharap siapa yang sakit yang tidak hadir sembuhlah dia. Kita berharap ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Bihaqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العليا. أنت رب السماوات والأرض وما فيهن. أنت رب الذي إذا سئلت أجبت وإذا طلبت أعطيت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات. آمين آمين ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. ربنا لا تدع لنا من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك الرضا ولنا الصلح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.